Oke guys, ini cara kerja sebelum pemberangkatan kapal menuju daerah operasi ya, ataupun grand suatu perairan dapat dikatakan daerah penangkapan ikan. Sebelum kita setting alat penangkapan pancing long line, kalau jenis modernnya, nah ini jenis long line tapi dia berupa tradisional guys. Nah, cara kerja pengoperasian long line ini ya, pertama-tama mereka memasang setting umpannya dulu ya guys. Setting umpan ini menggunakan umpan dari ikan terbang ataupun ikan tongkol juga bisa guys ya. Rata-rata ikan terbang. Jadi, ikannya sejenis ikan pelagis, nantinya macam-macam. Ada ikan tenggiri, hiu, semedang, macam-macam ikannya. Teknik pengoperasian jenis pancing long line ini sebenarnya dimulai dari penurunan alat tangkap ini. Cara settingnya berlangsung kurang lebih, kalau yang tradisional begini mungkin kurang lebih 1-2 jam untuk settingnya ya, 2-3 jam lah taruh. Jadi macam-macam jenis pengoperasian yang dilakukan termasuk tunggu soaking itu selama 3-4 jam ya. Setelah nanti dilakukan penurunan ini kita lagi setting umpannya guys. Lain maksud long line itu sebenarnya efisien bahan bakar ya. Jadi dia nggak terlalu mondar-mandir ya, menghabiskan minyak, ramah lingkungan, dan memiliki metode penangkapan paling bersih, serta dapat digunakan untuk menangkap ikan demersal maupun ikan pelagis. Tapi ini kita akan menangkap sejenis ikan pelagis ya guys ya. Tuh, setelah umpan kita cacah-cacah ya, ini umpan sudah kita cacah, jadi bersiap kita untuk menurunkan alat pancing. Jadi pancingnya ini macam-macam guys. Ada yang 500 pancing, ada yang 300 pancing, mau 1000 pancing juga boleh ya. Kalau di daerah Indonesia ini sebenarnya terutama di daerah Pacitan ya, pancing rawai. Di sini penyebutan itu rawai. Ini salah satu bentuk alat tangkap ikan yang sangat dikenal masyarakat nelayan di Indonesia bahkan dunia. Mereka mulai menurunkan senarnya ya, senar atas maksudnya dari pelampung itu tadi, pelampung dilepaskan, mereka menurunkan satu pelampung satu pancing ya guys. Kenapa satu pelampung satu pancing? Gunanya untuk menahan si ikan supaya tidak terlalu kuat menarik pancingnya, supaya tidak kusut. Itu kenapa rata-rata satu pancing satu pelampung. Mereka menurunkan pancing. Nah, sambil jalan itu bisa panjangnya bisa mencapai macam-macam. Ada yang 2 kilo, cuma 1 kilo, ada yang 3 kilo, macam-macam tergantung jenis
tergantung mata kailnya guys ya, tergantung mata kailnya. Jadi ini lagi setting yang proses muara tangkap disiapkan hingga diturunkan ke dalam perairan. Jadi proses setting yang dilakukan nelayan adalah dengan melemparkan alat tangkap perawai ke dalam perairan ya. Ini bisa 1-2 jam ya guys settingnya. Jadi alat tangkap yang terdiri dari atas rangkaian tali temali yang bercabang-cabang, dan pada setiap ujungnya cabangnya dikaitkan pancing secara umumnya. Oke guys, setelah menurunkan semua pancing rawai, kita istirahat sejenak sembari menunggu 1-2 jam ikan memakan. Kita istirahat sejenak sambil makan ataupun kopi ya gak? Yes ya, kita makan dulu sembari kita menunggu waktu. Jadi sampai malam tiba. Tadi kita setting tadi sore ya guys. Nah, setting sore, bisa diperiksa ataupun malam ya juga bisa langsung diperiksa. Oke, mudah-mudahan ikannya banyak ya guys. Ini metode ini ya nggak harus malam, siang juga boleh, malam juga boleh, tergantung. Ini kita mulai penarikan alat pancing yang kita buang tadi, sekitar ada mungkin sekitar 300 pancing ya guys. Dari 300 pancing itu ya memang tidak dimakan semua, namun banyaklah hasilnya, macam-macam hasil ikannya pun macam-macam guys. Nah itu hiu guys, itu namanya ikan hiu, banyak macam-macam hiunya. Satu yang langsung setting ambil siripnya ya, satu tugasnya menarik pancing ya, yang satu tugasnya melepaskan dan menyusun pancing. Ini kalau ini kan sistemnya tradisional ya guys, bukan sistem yang perusahaan Taiwan punya yang rata-rata panjang pancing itu bisa mencapai 20 kilo ataupun 10 kilo. Ini cuma 1-2 kilo guys panjang rawainya, ataupun 3 kilo lah ya. Terus pancing disusun, nanti umpannya ya kalau masih bagus nggak dibuang ya guys, karena mau dipasang lagi. Sehari itu bisa 2-3 kali pasang. Oke guys, tuh yang satu terus menurunkan alatnya. Kalau yang jenis alat tangkap rawa itu ya yang rawai dasar beda, dia hampir sama, cuman bedanya dia ke dasar. Kalau ini kan dia posisinya di atas ya guys. Ikannya macam-macam ya guys, tapi rata-rata tuh yang memakan alat pancing lalang ini rata-rata tuh hiu tuh. Ya langsung dibersihkan ya guys, kepalanya dipotong, diambil sirip dan minyaknya biasanya. Ikan hiu ini yang diambil sebenarnya siripnya dan minyaknya. Kalau dagingnya mungkin nggak seberapa ya guys. Ini terus ini ditarik terus tuh hiu lagi guis. Lagi
tugas di belakang, terus meluruskan posisi kemudi ya. Yang satu tugasnya menarik rawai, yang satu tugas memotong, yang satu tugas melepaskan pancing di mulut ikan. Jadi senar tuh harus rapi ya guys, penyusunannya jangan asal-asal, harus rapi, dan pancingnya pun disusun rapi supaya bisa dipasang kembali. Oke guys, ini malam jam 10 malam, terus disetting terus. Ini macam-macam ya guys, pancingnya bisa sampai, kalau yang perusahaan punya itu bisa sampai 3000 pancing, bahkan alat set menyetingnya pun bisa sampai 4-6 jam kalau yang jenis perusahaan Taiwan punya. Kalau ini kan jenisnya rawainya jenis tradisional guys, bukan rawai yang punya perusahaan Longline punya, bukan. Nah ini memang sangat terkenal di daerah wilayah Indonesia ya, nggak hanya di Jawa namun di Sumatera pun alat tangkap ini memang sudah biasa. Jadi cara pengoperasian alat ini, proses settingnya memang agak lama. Setelah pancing semua diangkat, jadi hasil ikannya pun harus disusun secara rapi. Nah jadi ikan hiu ini yang diambil tuh siripnya ya guys, sama hatinya, karena hatinya itu lumayan untuk dibuat minyak kot. Minyak kot tuh salah satu untuk otak ya guys, salah satu untuk kecerdasan pada anak. Ini dari tadi ikannya hiu mulu guys. Tanda bendera itu tetap dikasih lampu. Kenapa dikasih lampu? Supaya ada tanda ya guys, tanda bahwa ada senar di atas, supaya tidak ketabrak oleh kapal lain yang lewat. Makanya dikasih lampu torpedo ya, supaya tidak ditabrak. Soalnya kalau ditabrak kapal ataupun perahu lain itu pasti dia kena baling-balingnya. Makanya untuk pengoperasiannya itu agak jauh-jauh mungkin guys ya, yang jarang dilewati lain daripada kapal lewat, soalnya takut tertabrak guys. Oke, itulah susunan pertama tuh, pancing Longline ini. Mudah-mudahan strike kedua nanti ya, penurunan kedua nanti hasilnya pun lumayan banyak. Ini tadi ikan lemadangnya belum naik guys, yang naik dari tadi ikannya hiu-hiu mulu tuh, ikan hiunya. Ini jenis ikan hiu sirip biru, shark blue namanya. Tuh hiunya guys. Ini ikan ini ya banyak tersebar sebenarnya, baik di wilayah Pasifik bagian utara dan Samudra Hindia pun banyak. Jadi cara pengoperasian rawai ini ya, macam-macam sebenarnya ikannya. Tapi ini dari tadi yang naik mungkin lagi musim hiu, lagi banyak kan hiunya mungkin. Biasanya itu ikan lamadang, ikan marlin, ikan tuna, itu macam-macam lah namanya ikan di atas ya. Apalagi karena hiu juga sebenarnya bisa juga sampai ke dasar. Karena ikan hiu yang di dasar itu biasanya sejenis ikan hiu yang matanya bersinar tuh. Kalau di Indonesia itu disebut dengan hiu mata kucing ya guys. Tuh banyak guys hiunya.
pasir rawa dasar dan bahan dasar dan atas ini beda guys, cara settingnya pun beda. Itu cara praktek daripada jenis pengoperasian ini guys. Ikan hiu merupakan ikan target utama bagi nelayan yang berbasis di pelabuhan. Ini rupanya pagi tiba guys, namun alat tangkap kita memang sudah dipasang. Jadi sembari menunggu pancing ditarikan lagi, jadi kita tarik lagi senar pancing longland ya. Jadi perhatikan guys, itu jaraknya itu macam-macam, ada yang 10 depa, ada yang 8 depa dari satu pancing ke satu pancing yang lain. Namun harus diingat bahwa setiap pancing itu dia dikasih pelampung ya guys, supaya bisa menahan kalau ada ikan yang memakan. Oke guys, lagi-lagi hiu lagi guys. Rupanya hiu ini target utama di wilayah ini ya guys. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan ada ikan lamadang, tuna. Ikan hiu ini yang mahal siripnya guys, ya siripnya. Jadi konstruksi alat tangkap longland terdiri dari tali utama, tali cabang, brand line, sweeper, skiyama, tali baja, weir leader atau wheel leader, itu pelampung, dan pancing yang disusun sedemikian rupa guys supaya tidak tidak kusut ataupun dia yang harus beraturan. Jadi pancing itu harus disusun rapi gitu ya. Begitupun senar utamanya, jadi disusun aja, diletakkan aja di wadah ya. Jadi pelampung dan pancing disusun sedemikian rupa sehingga membentuk alat tangkap yang memanjang. Umpan juga merupakan faktor yang paling penting, karena umpan itu ya penting. Yang paling bagus untuk umpan itu ya sejenis umpan, tapi macam-macam juga ikan ya. Di ikan pari juga boleh, daging ikan pari itu juga bagus guys. Yang murah, pastinya murah, lebih bagus. Kalau ikan tuna kan umpan ikan tuna kan mahal guys dia. Ya, bisa aja hiu juga bisa diumpan guys. Dagingnya hiu ini juga bisa diumpan. Jadi yang mahal itu sirip dan minyaknya. Konstruksi alat tangkap yang modern itu merupakan alat tangkap yang dioperasikan dengan sasaran ikan hasil tangkapan dasar maupun apalagi itu sasarannya ikan tuna ya, tuna sirip biru atau tuna mata besar, tuna sirip kuning juga, albakor. Jadi semua itu tergantung wilayah ya. Jadi bahan tali utama mainland dan tali cabang brand ini tadi yang digunakan adalah polyester ataupun Corallon. Yang digunakan adalah polyester ataupun Corallon. Setelah semua persiapan telah dilakukan dan telah tiba di fishing ground yang telah ditentukan.
tangkap longlen yang digunakan adalah dengan sistem ringer, yaitu dalam satu pelampung terdiri dari ada yang 15 sampai 18 brand line. Kalau yang model tradisional, jadi macam-macam sebenarnya metodenya. Talinya itu ya tali utama manlen digunakan sebagai tempat untuk menggantung tali cabang. Sedangkan tali cabang merupakan tali yang menghubungkan kawat barlen tadi dengan manlen. Jadi sedangkan tali cabang yang merupakan tali yang menghubungkan kawat barlen dengan manlen. Kawat barlen berfungsi untuk menghindari putusnya tali cabang akibat gigitan ikan yang tajam seperti hiu, layur, macam-macam yang memang gigitannya itu seperti tenggiri yang giginya tajam ya guys. Jadi tali yang menghubungkan kawat barlen dengan mainline tadi, kawat barlen itu berfungsi untuk menghindari gigitan daripada ikan yang bergigi tajam. Banyak guys hasil yang didapatkan, lumayan banyak dari malam hingga pagi ini. Tapi rata-rata ikan yang didapat dari tadi itu sejenis ikan hiu ya guys. Rata-rata hiu. Jadi tadi tidak terlihat ada ikan tuna. Caramu ini berlebihan, selalu bertanya apa kalau yang hasil tangkapan sedang utama aku tuna lakukan. longlen di wilayah Indonesia Selalu ini, aku Samudra Hindia ataupun daerah Maluku memberitahu dan tuna semua mata besar atau back ears tuna, atau bahasa Inggrisnya itu Tunus obisus Aku Spanyol, butuh atau privasi, aku butuh kebebasan. Percayalah atau Tunus padaku, albacares, aku takkan membelah hatiku. atau albacor. Mungkin Bisa juga disebut Tunus aku bisa alunga, menjadi bosan tuna sirip biru selatan, bila kau atau selalu Sultan serang aku tuna, dengan pertanyaan. orang bilang Kali-kali aku coba menjelaskan semua, itu tapi kau tak hasil pernah tangkapan yang utama. mengerti. Wah, ini karena banyak Aku butuh privasi, aku butuh kebebasan. Percayalah padaku, aku takkan membelah hatiku. Percayalah padaku, aku mencintaimu. Jadi jangan kau takut, aku mengecewakan kamu. Indonesia ini merupakan wilayah yang memang zona ekonomi eksklusif itu terbesar ya setelah Kanada. Jadi laut kita ini luar biasa ya, laut Papua. Aku butuh privasi, aku butuh kebebasan. Percayalah padaku, aku takkan membelah hatiku. Percayalah padaku, aku mencintaimu. Jadi jangan kau takut, aku mengecewakan kamu. Macam-macam guys, lagi-lagi ikan demun Bali guys. Tuh panjang lah tangkapnya guys. Jadi itulah ya cara penyetingan. Nah, ini kita cari umpannya pun ikan belalang ya guys. Tuh
Nah, begitu metode yang satu ini, itu yang bambu-bambu panjang itu ya, itu untuk menarik ikan. Nah, ikan-ikan belalang supaya mendekat. Habis itu nanti baru ikan belalang itu dijaring dengan jaring yang halus ya guys, supaya terjerat daripada jaring tadi untuk diumpankan. Kalau bisa diumpankan hidup-hidup. Oke guys, demikian dulu ya video kita hari ini. Tak terasa pagi, siang, dan sore, ikan tongkol guys, cakalang ataupun tinggiri rantau, banyak sudah ikan yang sudah didapat guys. Kita menuju arah pulang, tempat makan, tempat memasak. Jadi di sini alat tangkapnya memang jenis tradisional. Kita makan dulu ya guys. Jangan lupa buat teman-teman makan dulu. Mantap guys, dengan hasil tangkapan kita sendiri. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi video kita hari ini. Nah, jadi sekali pulang juga itu teman-teman, pulang sekalian ini mancing juga tuh. Dia sekalian merawat itu. Jadi sekalian pulang sekalian melepaskan pancing. Tuh. Jadi waktu di laut ini semau kita mau istirahat, kita mau terus. Nah, itu namanya ikan tenggiri rantau guys ya, ikan tenggiri rantau namanya itu. Nah, sembari pulang, sembari menurunkan pancing tuh, karena banyaknya ikan yang lewat, maka pancing terus diturunkan. Tuh guys, tuh cara memancing rawainya guys, tuh terus mancing. Begitulah metode masyarakat nelayan Indonesia guys. Mudah-mudahan video kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya tuh. Oke, demikian dulu video kita hari ini guys. Kita sambung lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.